Teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Zaid dari MAN 15 Jakarta. Saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua tentang situs bersejarah yang berada di kawasan Jakarta Timur, yakni Makam Pangeran Jayakarta. Yuk, ikuti saya. Makam Pangeran Jayakarta merupakan peristirahatan terakhir dari seorang tokoh penting, yakni Pangeran Jayakarta, yang dikenal sebagai salah satu pemimpin yang melawan kolonialisme Belanda di abad ke-17. Tempat ini tidak hanya menjadi simbol perjuangan, tetapi juga sebuah situs budaya yang menarik untuk dikunjungi. Nah, teman-teman, tahu nggak sih siapa itu Pangeran Jayakarta? Pangeran Jayakarta atau yang memiliki nama asli Tubagus Ahmad Jaketra adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan di wilayah Jakarta atau yang dulu dikenal sebagai Jayakarta. Beliau adalah pemimpin Jayakarta pada abad ke-17. Sebagai pemimpin di Jayakarta, Pangeran Ahmad Jaketra memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin perlawanan terhadap Belanda. Salah satu peristiwa ikoniknya adalah Pertempuran Jayakarta 1619. Pertempuran tersebut merupakan peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang melibatkan konflik antara pasukan Belanda dan kerajaan lokal di wilayah Jayakarta, khususnya Kesultanan Banten. Pada waktu itu, Belanda yang melalui perusahaan VOC berusaha memperkuat pengaruhnya di Nusantara. Pada tahun 1618, Belanda mulai membangun benteng di daerah Jayakarta untuk memperkuat kekuasaannya dan menguasai jalur perdagangan di Selat Sunda. Namun, hal ini menimbulkan ketegangan dengan kerajaan lokal, terutama dengan Kesultanan Banten yang merasa terancam oleh kedatangan Belanda. Pada tahun 1619, Kesultanan Banten memerintahkan Pangeran Jayakarta memimpin pasukannya melawan VOC yang pada saat itu dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Choen. Pertempuran terjadi di daerah yang sekarang bernama Mangga II, Jakarta Pusat. Pangeran Jayakarta pada awalnya berhasil memukul mundur pasukan Belanda ke daerah Maluku. Namun, Belanda kembali dengan bala bantuan dan berhasil merebut Jayakarta. Pangeran Jayakarta berhasil lolos dengan melepas jubah dan sorbannya, kemudian membuangnya ke dalam sebuah sumur tua. VOC mengira Pangeran Jayakarta telah meninggal dan menimbun sumur tersebut. Pangeran Jayakarta hijrah ke Jakarta Timur dan mendirikan Masjid As-Salafiyah di daerah Jatinegara. Dan sampai akhir hayatnya, beliau terus menyebarkan Islam dan bergerilya di daerah tersebut hingga akhirnya wafat dan dimakamkan di Makam Pangeran Jayakarta di Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Makam Pangeran Jayakarta terletak jauh dari keramaian ibu kota, menyuguhkan suasana yang asri dan hening, seolah mengundang setiap pengunjung untuk merasakan kedamaian yang langka di tengah kota yang tak pernah tidur. Keberadaannya yang jauh dari hiruk-pikuk aktivitas sehari-hari membuat tempat ini menjadi oase ketenangan di mana seseorang bisa merenung dan menghormati sejarah yang telah tertoreh di bumi Jakarta. Dalam suasana yang tenang dan penuh kedamaian ini, setiap langkah terasa lebih bermakna, memungkinkan para peziarah untuk benar-benar meresapi pentingnya peristiwa-peristiwa bersejarah yang berada di tempat ini. Teman-teman semua, sekarang kita sudah berada di dalam Masjid As-Salafiyah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. Nah, tepat di samping masjid ini terdapat situs bersejarah, yakni Makam Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta sendiri adalah keturunan dari Kesultanan Banten yang diamanahkan untuk mengelola atau memerintah daerah ini pada abad ke-17. Untuk mengunjungi makam ini, teman-teman hanya perlu membayar infak
dan melakukan registrasi di pintu gerbang sebagai syarat masuk. Prosesnya sederhana dan mudah, sehingga siapapun dapat berziarah dan belajar tentang sejarah di tempat yang penuh makna ini. Dan semua, sekarang kita sudah berada di dalam kompleks pemakaman Pangeran Jaketra. Nah, tepat di belakang saya ini terdapat 5 makam. Yang pertama ada makam dari Pangeran Jaketra, lalu ada makam dari anak Pangeran Jaketra yaitu Pangeran Lahut, dan ada Pangeran Surya. Lalu 2 di belakang situ yaitu makam dari Putri Rabiah dan suaminya yaitu Pangeran Sageri. Makam di sekitar area ini juga terdapat Masjid As-Salafiyah yang merupakan tempat bersejarah di mana Pangeran Jayakarta pernah menyebarkan ajaran Islam. Masjid ini memiliki nilai penting karena menjadi saksi perjuangan Pangeran Jayakarta dalam memperkenalkan dan mengembangkan agama Islam di wilayah Jakarta pada masa lalu. Cukup sekian video pemaparan saya tentang makam Pangeran Jayakarta. Saya tutup dengan sebuah pantun, mengheningkan cipta untuk pahlawan, mereka berjuang demi kemerdekaan. Cukup sekian perjumpaan, jangan lupa jasa para pahlawan. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.